Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama AJM Channel Tutorial. Selamat pagi saya ucapkan, selamat beraktivitas. Semoga aktivitas kita diberikan kelancaran, amin. Oke teman-teman, di kesempatan ini saya kedatangan Honda CB150 New. CB ini, Versa CB ini sama saja teman-teman. Versa ini tergolong masih muda, ini tahunnya perkiraan tahun 2020. Ini tahun 2020 teman-teman. Jadi Versa ini kasusnya lupa isi oli. Ketika diturunin, ditutup lagi penutupnya. Lalu setelah itu dibawa jalan oleh karyawannya. Setelah jalan beberapa kilo dia macet mesinnya, namun diengkol lagi atau dihidupkan lagi dia bisa hidup, namun suaranya seperti ini. Kita nyalakan sebentar aja. Saya udah cabut kopusinya, lupa. Ini mau persiapan saya bongkar. Nah, suaranya seperti ini. Oke, jangan terlalu lama karena ini dalamnya kering. Jadi di kesempatan ini saya akan tunjukin ke teman-teman, jika motor kondisi normal, kondisi prima atau kondisi masih mulus, lupa diisi oli, apa saja yang rusak. Jadi simak terus videonya, siapa tahu teman-teman mengalami kasus seperti ini, jadi apa saja yang harus diganti. Jadi saya akan langsung proses bongkar aja. Simak terus teman-teman. Jadi ini dia sudah saya bongkar. Penampakannya yang kena piston atau seher kit ini. Untuk stang seher aman karena ini tidak kekeringan olinya, maksudnya waktu diturunin pagi-pagi katanya teman-teman langsung ditutup lagi pembuangannya. Setelah itu dia lupa karena motornya bukan satu, motor di kantornya, karena ini motor karyawan seperti itu. Jadi kalau misalnya ini dituruninnya sore-sore, pagi-pagi baru ditutup, baru ini pasti kekeringan. Pasti jaraknya pun tidak akan bakalan panjang ketika jalan. Kalau kasus seperti itu, ini mungkin di dalamnya ada sedikit, jadi masih basah. Makanya ini jaraknya juga agak panjang katanya. Jadi yang kena ini boringnya harus di quarter. Nah, baret nah seperti ini. Dan seher paket atau piston seperti itu. Untuk yang lain aman karena ini masih basah. Oke, saya akan turunin. Saya akan buka buangannya. Ada sisa olinya berapa mili. Nah, seperti itu olinya. Jadi kata yang bawahnya, ketika ini motor macet dia nggak isi oli lagi. Ini kondisi dari situ, ini masih ada sedikit nih. Jadi pelumasannya cuma segini teman-teman tuh, ketika di bawah jalan langsung macet. Oke, jadi untuk yang lain aman. Jadi kasus seperti ini yang kena cuman seher kit sama boring. Jadi kita tinggal siapin operses aja, kalau enggak langsung ganti aja boringnya baru. Seperti itu. Kalau misalkan boringnya pakai yang ini aja, kita operses aja ke operses 50. Kalau enggak ke operses 25, kita quarter. Oke teman-teman, saya akan siapin
share paketnya. Saya akan nanya ke ownernya apakah ini mau di porter, apakah ini mau diganti boring set seperti itu. Simak terus videonya sampai selesai. Jadi ini dia teman-teman, boringnya udah saya quarter, udah bagus nih hasilnya. Ini naik operses 50, udah dicuci bersih semua. Saya akan lanjut pasang teman-teman. Seperti apa suaranya setelah terpasang bekas habis oli. Jadi sudah terpasang, tinggal pasang koil. Ini proses pasang koil, lalu saya akan masukkan olinya. Ini udah disemprot tadi, pembuangannya udah ditutup. Jadi saran saya, sedikit tip dari saya, ketika melakukan pergantian oli, misalnya kita turunin waktu sore, misalkan mau diisinya pagi-pagi, kita taruh olinya di sini, taruh di sini, misalnya seperti ini, nanti dia kagak bakalan lupa. Nah seperti ini, di sini, jadi kagak bakalan lupa walaupun tidak melakukan semalam. Misalnya kita ganti oli ada lebih dari satu motor, ada 4 motor. Ini kejadian ini pagi-pagi katanya lebih dari satu motor, ada 4 motor berbarengan. Jadi disangkanya yang ini udah diisi oleh temennya, seperti itu. Jadi saran saya taruh aja di atas jok motornya masing-masing. Nanti kalau belum dimasukin dia ketahuan. Seperti itu. Soalnya kasus seperti itu banyak teman-teman. Apalagi kalau kita turuninnya semalaman. Kita turunin semalaman biar turun semua, misalnya besoknya mau dimasukin. Itu banyak sekali kasus
kelupaan masukin oli, tahu-taunya itu dihidupin aja. Di bawah jalan nggak tahu, di jalan macet. Oke, udah sampai tetes terakhir. Jangan sampai ada sisa. Sip deh. Sudah masuk olinya, saya akan hidupin. Jangan dulu digas. Kita hidupin aja, langsam dulu. Oke, ini udah hidup. Ini hidup teman-teman. Jadi halus mesinnya, yang lainnya tidak ada masalah. Cuman di boring doang sama piston nih. Ini naik overses, jadi overses 50. Saya akan gas tipis-tipis. Ini ngempos teman-teman, harus di reset. Tuh, ngempos tuh. Padahal bensinnya banyak. Ini wajib melakukan reset setelah melakukan pembongkaran mesin. Sama saja dengan motor Beat. Nah, ngempos nah. Nah, ngempos. Oke, saya akan reset ini. Namun untuk video resetnya saya akan bikin video terpisah. Setelah beres, saya lanjut lagi. Oke, jadi saya akan reset dulu. Oke teman-teman, alhamdulillah ini udah saya reset, udah beres. Ini bekasnya, jadi untuk resetnya saya bikin video terpisah. Jadi saya akan hidupin lagi. Untuk proses resetnya sama aja dengan Honda Beat teman-teman. Oke, saya gas. Tadi yang ngemposnya sangat parah sekali. Oke, sekarang udah ngisi. Jadi udah mantap, udah halus lagi mesinnya, udah normal lagi. Jadi jangan dulu digeber, jangan dulu digaspol ketika jalan. Soalnya boringnya biar lancar dulu. Jadi itu dia teman-teman, ketika motor tidak ada olinya atau lupa isi oli. Jadi apa saja yang harus diganti udah saya jelaskan. Kalau ini motor masih gres, masih halus mesinnya, misalnya olinya habis, itu pasti yang rusak cuman boring sama piston, seperti itu. Namun ada juga yang kesulitan untuk bongkar pistonnya dari stang seher. Pen pistonnya kadang-kadang ada yang macet. Ini pennya ke stang seher. Namun itu mah tinggal cara kita aja yang akalin supaya bisa dapat. Jadi intinya, kalau ini motor masih halus, tadinya kehabisan oli, biasanya 90% cuman itu yang rusaknya, kecuali boringnya udah logor. Kalau boringnya udah logor, udah oblak, mesinnya udah kasar, dia kehabisan oli, itu pasti banyak yang kena teman-teman. Pasti stang seher kena, rantai keteng kena, karena dia tidak langsung mati. Seperti itu. Kalau boringnya masih fresh, dia keburu macet, keburu mati, karena boringnya itu nyeket, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin ini saja penjelasan dari saya, tutorial dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, bisa membantu teman-teman semua bagi yang pemula. Oke, jadi jika suka video ini jangan lupa di like, di share ke teman-teman semua, biar bisa merasakan manfaatnya juga. Jika tidak suka nggak apa-apa teman-teman, di skip aja. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Potong rantai adek. Assalamualaikum Pak, motor tos beres. Nah,
Josli halus, normal, tidak ada masalah.